Pemirsa, air merupakan sumber daya alam yang diperlukan oleh hajat hidup orang banyak. Untuk itu, sumber daya air perlu untuk dilindungi agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh makhluk hidup. 10 tahun sudah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air diimplementasikan sebagai basis dari pengelolaan sumber daya air. Bagaimana dengan Kementerian Pekerjaan Umum? Inilah Public Corner yang saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Hasan, ini kalau kita berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, mengatur apa saja sih tentang air, Pak Hasan? Undang-Undang 7 itu adalah merevisi undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 tahun sebelumnya itu pada prinsipnya memposisikan air sebagai suatu karakter yang sangat universal, mengalir dari hulu sampai ke hilir. Jadi itu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7. Itu prinsip-prinsip yang saya pikir itu sudah merupakan kesepakatan internasional. Yang kedua adalah mengatur bagaimana kewenangan yang dalam sistem pemerintahan saat ini dibagi menurut kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten itu diatur. Jadi semuanya itu sudah mengikuti suatu pakem-pakem yang sifatnya merespon terhadap karakteristik airnya sendiri. Yang kedua adalah sistem pemerintahan kita yang berkembang. 10 tahun sudah undang-undang tersebut diimplementasikan, terutama untuk Direktorat Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum. Sampai hari ini 10 tahun itu dirasakan apa sih kendala-kendala yang ada, Pak, tentang masalah air di Indonesia ini? Air ini kan sangat penting, air ini sangat vital sekali. Bahkan dikatakan bahwa air itu adalah justru kehidupan, sumber kehidupan ya. Secara kuantiti itu air itu cukup banyak di Indonesia itu. Jumlahnya itu kurang lebih mendekati sekitar 4 triliun meter kubik per tahun hujan yang jatuh di Indonesia itu. Akan tapi distribusinya baik secara spasial itu antar pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, itu sangat jomplang sekali. Apalagi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di masing-masing pulau itu. Kenapa ya Pak bisa seperti itu? Memang Jawa kan padat sekali, ya. Jadi kalau kita hitung misalkan gini, kalau kita rata-ratakan per kapita, itu kita 16 ribuan per kapita, itu kubik per kapita per tahunnya. Itu di atas rata-rata dunia. Dunia itu 8.000. Jadi potensi kita sebetulnya sangat besar sekali. Tapi pada saat ngomong Jawa, Jawa yang penduduknya banyak, hujannya juga pas-pasan lah, lumayan lah ya. Itu cuma 1.200. Jauh di bawah standar atau di bawah rata-rata dunia ya. Dan sebetulnya kalau ngomong 1.200 itu terhadap kebutuhan hidup seseorang untuk semuanya, kalau kita hitung terhadap air, kita konversikan terhadap air, makan, minum, jadi kebutuhan sehari-hari lah ya Pak. Semuanya itu standar kita 1.600. Jadi Jawa itu sebetulnya sudah kritis ya, sudah mulai kritis ya. Apalagi kalau kita spot beberapa region di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah ada yang betul-betul shortage. Pada waktu kemarau itu betul-betul kekurangan. Tidak lagi stres, tapi sudah shortage, itu sudah kekurangan ya. Itu problem utama. Oleh karena itu bagaimana kita membuat suatu upaya di mana yang tidak merata distribusinya secara spasial maupun temporal ini kita lebih ratakan. Apa yang dilakukan Pak Hasan? Jadi kalau kita meratakan dari segi temporal, artinya kita tahan semua potensi air di musim hujan untuk dipakai di musim kemarau. Oleh karena itu air itu bisa ditahan di hutan, bisa ditahan di tanah, bisa ditahan juga dengan infrastruktur, menampung. Dan juga dengan mengoptimalkan semua danau, situ dan sebagainya itu kita optimalkan penggunaannya itu. Pembangunan waduk kita cukup besar-besaran. Saat ini waduk yang dibangun itu sudah kurang lebih sekitar 20-an waduk yang ongoing dalam pembangunan. Seluruh Indonesia atau hanya di Jawa? Seluruh Indonesia. Tapi sebagian besar di Jawa. Embung itu waduk kecil ya. Waduk kecil itu terutama di daerah NTT, di NTB itu setiap tahun itu 500 embung kita bangun itu ya. Jadi itu saya kira kalau kita perhatikan semua catatan kita bahwa pembangunan waduk itu belum pernah kita membangun waduk sebanyak itu dalam setahun. 20 waduk ya Pak? Iya, biasanya kita cuma 3-4 waduk setahun. Bahkan kadang-kadang tidak ada. Pak Hasan, selain tadi Pulau Jawa, tempat-tempat mana lagi sih sebetulnya yang kritis di Indonesia ini? Yang kritis itu saya kira Jawa bagian barat itu relatif oke ya. Tapi pada waktu kita bicara ke Jawa Tengah, Jawa Timur sudah mulai itu ya, beberapa tempat terutama di sekitar tengah itu, sekitar Bengawan Solo itu sudah mulai kritis itu ya. Kemudian di Gunung Kidul itu kritis ya. Kemudian masuk ke Bali sebagian sudah kritis, NTT, NTB, jadi jalur itu yang agak kritis. Tapi di luar itu Sumatera
it's okay. Kalimantan bahkan berlebihan, apalagi Papua, banyak sekali itu. Tapi di Sulawesi itu sebagian Sulawesi Selatan sudah mulai stres dia, sudah mulai kekurangan air. Dan Sulawesi bagian utara itu sudah mulai stres ya. Oke. Selain kita stres karena kekurangan air tadi, water stress tadi Pak Hasan. Bukan stres pikiran ya. Ada satu lagi stres yang lain, itu pencemaran. Ya. Bahkan ini data yang saya dapatkan, sungai di Indonesia, Citarum merupakan sungai yang pencemaran paling tinggi di dunia, bahkan katanya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dia mengatasinya Pak Hasan? Ya itu ya, yang pertama tadi pada waktu kamu bicara quantity itu adalah tidak meratanya distribusi. Pada waktu quality memang ada suatu problem di Indonesia ini. Banyak sekali sungai-sungai kita, khususnya sungai-sungai yang lewat ke perkotaan itu sangat kotor sekali. Citarum adalah yang paling kotor, termasuk yang paling kotor. Yang betul dikatakan itu paling kotor di dunia. Di dunia lagi Pak. Oleh karena itu saya kira pendekatannya itu adalah bagaimana kita melakukan suatu penyadaran masyarakat. Penyadaran juga tingkat kabupaten kota, agar sama-sama paham bahwa sungai itu adalah sesuatu tidak untuk membuang sampah misalkan, tapi sesuatu yang sebetulnya indah. Jadi seperti di luar negeri itu ada riverside kan, indah sekali. Kita bisa lihat duduk-duduk, bahkan di atasnya juga bisa melaju. Betul kan? Jadi budaya yang selama ini misalkan saja itu rumah itu belakangnya ke sungai, itu mesti dibalik. Jadi belakangnya depannya ke sungai. Jadi seperti itu harus kita ciptakan kesadaran seperti itu. Oke, mungkin salah satunya melalui Hari Air Sedunia, karena banyak kegiatannya. Betul. Nanti saya akan tanya lebih detail lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Public Forum masih akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Stop pembangunan rumah di bantaran sungai. Stop penebangan pohon. Stop membuang sampah di sungai. Sungai yang terjaga, tertata asri, tidak memberi bencana, tapi memberi rezeki. Peran dan kepedulian Anda kunci kelestarian sungai. Mari bersama menjaga sungai. Kalau bunga dikasih 4 hari aja layu. Kalau jamur katanya bisa sampai jamuran di hati. Sistemnya pure menggunakan resonansi suara. Kalau cowok yang pede, mereka bisa pakai ini Bang. Jangan gitu. Umur 18 saya sudah pengusaha. Kalau saja anak saya bisa jadi pasangan, numpang hidup sama dia aja. Kuliah sambil bisnis. Didukung oleh Taman Anggrek Residences, apartemen mewah dan super eksklusif di Jakarta Barat, yang terhubung dengan Mall Taman Anggrek melalui Skybridge. Dilengkapi dengan 2 lantai retail facilities untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Miliki unit di Taman Anggrek Residences dengan cicilan Rp10 juta per bulan. Segera hubungi 021 2933 5555. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Mari kita meneladani sifat-sifat Buddha, mengajarkan keseimbangan dan merajut ulas asih demi terwujudnya perilaku yang bersih. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2558. Wih, ori tuh, kan ini kalau super. Wih, lu beli berapa? Gue sih beli 1,5 juta. Lu beli berapa? 500. Aduh, yang minder yang ori. Kenapa gua nggak beli yang gope gitu? Sepatu temen lu hilang, kita yang gantiin. Sampai kemarin drum sekolah gua rusak, gua yang gantiin. Temen gua pada gebukin gua. Batman, kamu traktir makan abis ini ya? Oh ya. Ya. Stand Up Comedy Show, jam 10:30 malam ini. Deadline proposal Eagle Awards Documentary Competition 2014, 3 hari lagi. Didukung oleh
Pemirsa, Anda kembali di Public Corner. Saya masih bersama dengan Bapak Muhammad Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Pak Hasan, ini Hari Air Sedunia bulan Maret diperingati setiap harinya, setiap tahunnya maksudnya. PBB mencanangkan setiap tanggal 22 Maret. Temanya untuk tahun ini adalah Water and Energy. Dan ternyata Kementerian PU sudah banyak sekali ada rangkaian kegiatannya. Apa saja itu, Pak Hasan? Jadi rangkaian kegiatan itu sangat banyak sekali. Mulai pada hari 22 Maret itu kita melakukan suatu kampanye peduli air. Kita jalan pakai sepeda keliling sampai ke Bundaran HI. Jadi intinya bagi mengajak seluruh masyarakat, komponen masyarakat itu untuk memahami masalah keairan ini. Ini juga untuk tadi masalah pencemaran tadi ya, Pak, ya, masuk ke sini ya. Masalah pencemaran ya. Jadi juga kita melakukan suatu kegiatan lomba misalkan, lomba lukis untuk anak-anak. Tapi dengan tema semua yang terkait dengan masalah air. Misalkan masalah kehidupan di sungai, masalah orang yang mencemari sungai, masalah pemanfaatan sungai, itu mereka itu ditingkatkan sejak awal. Karena anak-anak itu penting sekali kita sadarkan, sebab dia itu generasi penerus yang harus paham betul bagaimana dia merawat sungai, merawat air, sehingga betul-betul punya rasa memiliki dan ingin betul-betul menciptakan sungai yang bersih. Ya. Kekuatan kita juga di perairan kok ya Pak, Indonesia betul, ya. Betul sekali ya. Itu kegiatannya dari tanggal 22 Maret, kemudian ada puncaknya ya Pak ya? Ada puncaknya. Jadi antara misalkan yang terkait dengan kehidupan petani di Bantul, ada gerakan irigasi bersih. Berarti roadshow di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Gerakan irigasi bersih itu mengajak seluruh petani yang ada di situ. Jadi ada petani pemakai air itu kita ajak untuk membersihkan saluran-saluran irigasi dari sampah. Itu bagus sekali ya. Jadi hal-hal seperti itu kita tingkatkan ya. Jadi pada saat ngomong air itu tidak bisa hanya pemerintah, semua komponen masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus bersama-sama. Karena air adalah produk daripada suatu kondisi lingkungan. Dan lingkungan adalah interaksi antara seluruh komponen masyarakat dengan alamnya. Iya, ini kalau kita berbicara air di Indonesia ini sebetulnya penggunaannya paling banyak untuk apa Pak? Rumah tangga atau? Yang paling banyak itu untuk pertanian sebetulnya. Jadi 80% air di Indonesia itu dipakai untuk pertanian, untuk pangan lah ya. Dan itu saya kira sampai saat ini kita sudah mengairi atau sistem irigasi kita sudah mencapai kurang lebih 7,3 juta hektar. Termasuk di dalamnya juga ada pengembangan rawa, ada air tanah, ada macam-macam. Dan kalau kemudian Bapak mengatakan bahwa di Bantul, kemudian tadi sudah berjalan untuk Hari Air Sedunia ini. Nah, outcome yang ingin dicapai sebetulnya apa Pak dari roadshow selama dari 22 Maret sampai kemudian nanti diakhiri selama Hari Air Sedunia ini? Pertama mereka harus paham masalah bagaimana hemat menggunakan air, efisiensi. Karena air itu jumlahnya terbatas, selalu tetap setiap tahun. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kan tidak berubah itu siklusnya itu kan segitu. Tapi jumlah manusia kan meningkat terus. Betul. Oleh karena itu kita dituntut lebih efisien menggunakan air. Jadi tidak hanya di tingkat petani bagaimana ngatur air ke sawah supaya efisien, akan tapi di tingkat rumah tangga. Seperti Mbak kadang-kadang mandi airnya misalkan kocor terus padahal dia lagi nyanyi-nyanyi gitu ya. Oh, itu enak loh Pak, nyanyi sambil air yang ngucur itu paling enak. Paling enak kan? Atau gosok gigi gitu ya, setelah itu gosok gigi setelah ini, tapi ini masih kocor terus gitu kan. Banyak yang begitu. Sebetulnya hal-hal seperti itu kita sadarkan sejak anak-anak. Iya. Harus efisien memanfaatkan air. Kadang-kadang kita lupa ya Pak menggunakan air tanpa memahami bahwa sebetulnya air ini terbatas gitu ya. Sangat terbatas. Sangat terbatas, apalagi sebagian sudah dikotori kan. Kalau dikatakan terbatas, Indonesia ini sudah sampai di titik mana sih Pak Hasan? Jadi saya kira di beberapa tempat sudah mulai kritis ya, seperti saya katakan di Jawa, di NTT, di NTB itu sudah beberapa tempat itu sudah mulai water stress, water shortage, sudah kurangan itu ya. Jawa itu saya katakan tadi 1.200 meter kubik per kapita, itu sebetulnya sudah di bawah standar untuk kebutuhan hidup seseorang, memenuhi kebutuhannya terhadap air. Jadi kalau semua kita konversikan terhadap air, makan, minum, kemudian baju, sampai ikat pinggang, sepatu, semuanya membutuhkan air. Sampai daging sapi itu ya, sapi itu kan perlu air untuk hidupnya itu 1.600-an kira-kira meter kubik per kapita per tahun. Itu di bawah itu. Jawa itu sudah 1.200. Oleh karena itu Jawa itu sudah mulai sebetulnya harus disubsidi oleh pulau-pulau lainnya. Kalau tadi Pak Hasan mengatakan bahwa Kementerian PU kemudian mengajak anak-anak melalui lomba-lomba sebetulnya. Tapi kemudian apakah juga masuk ke sekolah-sekolah atau seperti apa bentuknya? Oh iya, sekolah-sekolah kita ajak.
Jadi terakhir pada waktu kita dengan Bapak Menteri PDK itu mengajak beliau itu menurunkan semua beberapa sekolah itu ikut karnaval mengenai memperingati Hari Air Dunia. Jadi sekolah-sekolah mulai Jadi masih di rangkaian ini ya Pak? Dalam rangkaian itu bagus sekali ya. Tidak hanya itu, ada beberapa perguruan tinggi pun, UI misalkan ya, ikut turun. Bahkan mereka menurunkan beberapa mahasiswanya turun ke jalan itu, kampanye air ya. Karena kan anak-anak ini yang meneruskan generasi penerus ya Pak. Betul. Jangan, saya ingat kalau dulu saya gambar Pak, gambar selalu pasti gunung, buah, sawah, itu. Kalau sekarang ternyata sebetulnya potensi kita banyak, terutama di air ya Pak. Banyak ya. Hasil dari lomba gambar itu sudah terlihat Pak, anak-anak menggambar apa saja. Jadi saya pengen tahu gitu, anak-anak Indonesia itu sebenarnya kemana sih gitu. Banyak sekali yang mereka gambar itu, terutama yang terkait dengan masalah polusi di sungai. Mereka juga sudah menyadari bahwa aware ya Pak, sebenarnya anak-anak kita ya. Aware. Kemudian ya bagaimana misalkan mikrohidro dimanfaatkan di sungai-sungai itu. Jadi sebenarnya mereka sudah mengerti lah ya Pak ya. Dan juga ada booth-booth ya Pak ya ada booth, ada pameran ya. Pameran itu mungkin di atas 100 booth yang dipamerkan di situ. Jadi semua komponen tidak hanya pemerintah tapi juga LSM ikut berpartisipasi dalam booth itu. Oke, Pak Hasan, ini kan temanya dari Hari Air Sedunia adalah Water and Energy. Kalau untuk di Indonesia seperti apa nanti akan saya tanyakan. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Stop pembangunan rumah di bantaran sungai. Stop penebangan pohon. Stop membuang sampah di sungai. Sungai yang terjaga, tertata asri, tidak memberi bencana, tapi memberi rezeki. Peran dan kepedulian Anda kunci kelestarian sungai. Mari bersama menjaga sungai. Top White Coffee begitu nikmat. Top White Coffee, rich and so creamy. Creamernya lembut, rasa white coffee-nya kuat, aromanya buatku percaya diri, elegan. A kick of Top White Coffee. Rasakan sensasinya Top White Coffee. Beli 2 gratis 1. Cuma Top White Coffee that has a kick. Menggunakan air condition Uchida, ruangan menjadi dingin dan sejuk. Cintailah produk-produk Indonesia. Madun, waktunya ke sekolah. Mama beli paket tas dan sepatu Lake hanya Rp359.000. Kalau cuma beli sepatu aja, dapat kaos kaki gratis. Lead the way. Perkembangan ekonomi kreatif beberapa tahun terakhir ini sangat menggembirakan. Hal tersebut telah meningkatkan daya tarik Indonesia dan orang yang ingin berkunjung ke Indonesia. Eagle Awards telah mencetak sinias-sinias muda yang akhirnya berhasil. Tahun ini, para sinias muda ditantang untuk dapat bercerita mengenai orang kreatif Indonesia. Kita berharap bahwa cerita-cerita ini dapat menginspirasi dan agar kita memberi apresiasi yang patut kepada orang-orang kreatif Indonesia. Mereka bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan. Namun apakah para instruktur aerobik ini cukup piawai dalam menyelesaikan tantangan Helmi Yahya? Betul atau salah, dalam pemilu 2014 hanya ada satu partai baru. 5, 4, 3, 2, 1. Ayu Deti, Andre Rinda, Puspita Riri. Penantang terakhir, 17 Mei jam 7:30 malam. Forum Indonesia hadir setiap Kamis jam 8 malam. Didukung oleh Salah satu dasawarsa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air itu yang kita perbincangkan di Public Corner siang hari ini. Pak Hasan, ini kalau kita berbicara mengenai tema dari Hari Air Sedunia tahun 2014 adalah Water and Energy.
air memerlukan menghasilkan energi, tapi energi juga memerlukan air. Tapi kan pertanyaannya tadi Bapak bilang Indonesia banyak yang kritis. Lalu kita harus berbuat apa, Pak Hasan? Jadi untuk posisi lokasi-lokasi yang kritis itu kita harus meningkatkan ketahanan terhadap airnya itu ya. Artinya kita membuat suatu infrastruktur tampungan, apakah itu waduk atau embung itu, supaya betul-betul dia itu cukup untuk melayani beberapa lokasi yang pada waktu musim kemarau itu kritis ya. Jadi infrastruktur yang bersifat tampungan itu saya kira di Jawa ini saat ini kurang lebih sekitar 50-an meter kubik per kapita. Dan itu sangat rendah sekali ya. Jadi tadi potensi kan 1.200, yang tertampung cuma 50. Jadi sisanya itu masih terbuang ke laut, dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, tapi masih belum optimal. Jawa itu shift di angka 100 sampai 150 meter kubik per kapita ya. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kapasitas tampungan kita. Indonesia itu secara average nasional itu cuma 63 meter kubik per kapita. Nasional itu ya Pak? Nasional. Jauh Amerika sudah 5.000. RRT sudah 3.000, Thailand di atas 1.000. Ya kita di atas Ethiopia sedikit ya. Oleh karena sedikit itu, tapi ya Pak? Sedikit di atas Ethiopia. Jawa yang saya kira kita harus antisipasi pertumbuhan ekonominya itu akan meningkat sangat cepat sekali. Itu harus kita secepatnya membangun infrastruktur yang bisa menampung air. Tapi itu berkaitan juga dengan tidak ada banyaknya mungkin tempat-tempat penyerapan air dan sebagainya. Berkaitan ke sana juga tidak, Pak? Tidak selalu itu kaitannya dengan masalah banjir ya. Tapi pada waktu kita bikin tampungan, sebetulnya banjir itu bisa kita tahan di situ pada waktu musim hujan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara waduk, bicara dam, itu adalah kalau menurut saya akar daripada solusi. Bukan akar permasalahan, akar solusi. Dia akan memberikan jawaban terhadap masalah kekeringan, dia akan memberikan jawaban terhadap masalah banjir, memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang terkait dengan listrik. Kalau kemudian Pak Hasan mengatakan bahwa ini dalam kurun waktu beberapa tahun ini ada 20 yang baru begitu ya, idealnya berapa sih Pak sebetulnya? Sebetulnya sangat tergantung daripada kemampuan kita membangun. Jadi anggaran pemerintah seperti apa sih? Potensi sebetulnya sangat besar sekali. Kita sudah identifikasi ada 160 potensi waduk seluruh Indonesia ini. Ya itu sudah ngantri untuk dibangun itu. Tapi kondisi keuangan itu masih terbatas. Oleh karena itu kita memikirkan bagaimana menciptakan schemes di mana investor bisa ikut membangun waduk. Karena sebetulnya investor bisa memanfaatkan waduk itu untuk keperluan listrik yang bisa dijual ke PLN ya kan. Air bakunya bisa dijual kepada PDAM misalkan ya. Tapi untuk yang public goods seperti irigasi, banjir itu tetap pemerintah. Jadi sebetulnya bisa join antara pemerintah dengan swasta bersama-sama bahu-membahu untuk membangun waduk. Jadi ini kerjasama yang diharapkan bisa terjadi untuk air dan energi ini sebetulnya ya Pak ya. Kalau Bapak lihat sebetulnya di jangka ke depan lagi, kalau dari warga masyarakat sendiri apa sih yang bisa dilakukan Pak Hasan? Dari secara individu lah. Masyarakat sendiri sebetulnya kalau kita ngomong energi ya, ini seperti potensi air untuk energi itu kan kurang lebih 75.000 megawatt. Yang dimanfaatkan itu baru 5.800, kurang lebih 7%, kecil sekali. Oleh karena itu air itu mengalir saja. Nah itu masyarakat untuk yang mikrohidro, mini hidro, itu UKM itu bisa membangun itu. Bisa ikut membangun, memanfaatkan itu. Dan itu sudah dipatok tarifnya oleh Kementerian SDM untuk mau PLN harus ambil harga itu. Oleh karena itu sekarang dengan kebijakan seperti itu masyarakat katakanlah UKM itu sekarang itu berbondong-bondong ikut mengembangkan mikrohidro misalkan mini hidro dan sebagainya itu. Ini kalau tema kita 10 tahun atau satu dasawarsa dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Pak Hasan merasa apa sih catatan pentingnya selama 10 tahun ini untuk ke depan, 10 tahun ke depan lah kita lihat begitu. 10 tahun ke depan saya kira begini. Saya kira yang harus kita perhatikan adalah kondisi daya rusak air. Daya rusak air. Daya rusak air itu banjir, abrasi, kemudian juga ada yang disebut lahar itu ya, banjir lahar. Itu saya kira dalam 10 tahun ke depan itu akan tinggi, masih tetap tinggi. Jadi karena itu terkait sekali dengan kondisi di hulu. Pada waktu hutan-hutan kita sudah semakin berkurang karena pemukiman. Banyak pertambangan yang sudah semakin marak, itu sedimentasi semakin tinggi, itu masalah banjir dan rusak itu akan semakin meningkat. Oleh karena itu saya kira kita harus memperhatikan itu, karena banjir itu adalah satu kondisi yang akan melumpuhkan, akan mengganggu semua komponen kehidupan.
tidak hanya infrastruktur yang terkait dengan masalah sumber daya air, jalan akan terganggu. Ya. Kadang-kadang listrik pun terganggu, kehidupan sehari-hari masyarakat terganggu, anak sekolah terganggu, ibu-ibu mau ke pasar terganggu. It's very costly. Ya. Oleh karena itu menurut saya itu suatu precondition yang harus kita tangani sebelum kita memikirkan yang lain-lain. Bayangkan sekali banjir di Jakarta berapa kerugiannya? Betul. Katanya 10-15 triliun. Sementara anggaran kita kan cuma 5 triliun untuk seluruh Indonesia. Itu 2-3 kali lipatnya ya Pak? 2-3 kali lipat. Damage-nya ya, kerusakannya. Ya, damage-nya. Belum kerusakan di Manado berapa itu? Ya. Itu cost-nya. Ya. Belum yang tidak, yang intangible, yang tidak bisa dikuantifikasikan. Kerugian karena dia itu stres. Secara psikologis, kehilangan mungkin ada orang tertentu. Jadi kalau menurut saya itu perhatian harus kita fokuskan adalah di masalah banjir. Yang kedua adalah masalah bagaimana meningkatkan water security, ketahanan air tadi, dengan membuat waduk-waduk itu. Bagaimana kita mengamankan daerah-daerah kritis air pada musim kemarau itu untuk bisa kita layani. Yang pasti supaya tidak terjadi water stress tadi ya Pak. Water stress. Pak Hasan, terima kasih banyak. Baik. Yang pasti nanti kita lihat bagaimana ke depannya untuk terus mendukung sumber daya air Indonesia. Iya. Pastinya potensi terus tergali pastinya. Harus tergali. Demikian Public Corner untuk siang hari ini. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Semoga ini bermanfaat dan yang pasti teman-teman masih akan meneruskan dengan informasi-informasi lainnya. Tetap di Metro TV. Terima kasih banyak.